Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga seluruh teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membawakan satu kisah lagi dari penulis kita yang bernama MC Dik. Jadi MC Dik ini kalau di Twitternya tanya demit ya, dan kalau di Kaskus itu adalah Jurik Ciwide. Jadi buat teman-teman yang suka baca, dikunjungin aja tuh. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Libur lebaran ke kampung hantu. Perkenalkan, namaku Joe. Di tahun 2018, tepatnya ketika selesai lebaran, aku bersama teman-temanku memutuskan untuk touring dari Bekasi menuju pantai Ujung Genteng yang ada di selatan, lebih tepatnya di daerah Sukabumi. Seperti halnya orang-orang yang ingin liburan ketika selesai lebaran, akhirnya aku pun bersiap-siap untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari motorku, juga perlengkapan yang akan aku bawa ketika touring nanti. Jarak tempuh dari Bekasi menuju Ujung Genteng diperkirakan sekitar 8 jam perjalanan, menembus kegelapan malam dan lebatnya hutan selama di perjalanan. Ya, aku dan teman-temanku memang sengaja akan memulai touring itu di malam hari karena ketika kita melakukan perjalanan malam, jalanan sedikit sepi dan tidak akan ada kemacetan sama sekali. Hari itu masih dalam suasana lebaran, yang apabila kita touring di pagi hari, jalanan pasti akan ramai, bahkan mungkin akan terjadi kemacetan sampai tujuan. Pada awalnya semua nampak baik-baik saja. Aku dan beberapa temanku akhirnya memulai perjalanan menyusuri kota Bekasi yang kini sepi dengan lampu-lampu yang menyala di sepanjang jalan. Perjalanan kita mulai menyusuri perkotaan hingga ke kota Bogor, lalu mengambil jalan ke arah kanan hingga masuk ke jalur Sukabumi. Jalanan yang awalnya terang benderang kini mulai gelap di beberapa titik, apalagi ketika kita mulai melewati daerah yang bernama Bojong Kokosan, di mana di sana adalah tempat yang menjadi pertempuran para pasukan pejuang dengan Belanda di zaman dahulu. Jalanan itu sedikit menanjak, dengan pepohonan yang lebat di sisi kiri dan kanan jalan membuat kami sedikit bergidik ketakutan ketika membayangkan bagaimana mereka para pejuang kemerdekaan di masa lalu berjatuhan dari atas sana ketika Belanda menyerang mereka dari arah jalan. Aku dan teman-temanku terus saja memacu sepeda motor di jalanan yang gelap itu. Jalanan yang sepi membuat kita semua menjadi leluasa untuk memacu kendaraan di tengah malam. Kita sempat berhenti sebentar, tepatnya di area Cibadak, di mana di sana ada 2 jalur yang ke arah Sukabumi kota dan ke arah Pelabuhan Ratu yang kini sedang kita lewati. Awalnya kita akan mengambil ke arah Pelabuhan Ratu karena dari pasar Cibadak hanya tinggal lurus saja hingga nantinya sampai ke Pelabuhan Ratu. Namun salah satu temanku tiba-tiba berkata, kalau jalur yang ini kan kita udah biasa nih. Bagaimana kalau kita pakai jalur yang ini? Katanya sih jalurnya sedikit lebih cepat daripada kita pakai jalur yang biasa. Salah satu temanku yang bernama Tony menyarankan untuk berbalik arah, dan ia pun juga menyarankan untuk mengambil jalan alternatif melewati jalur Cikidang yang terkenal dengan tikungan dan turunannya yang tajam. Entah apa yang ada di pikirannya pada malam itu.
Akan tetapi, apa yang dia pikirkan nampaknya disetujui oleh beberapa temanku sehingga aku pun hanya bisa mengikuti ajakannya kali ini. Ya, jalur Cikidang memang menjadi jalur alternatif yang disukai oleh orang-orang yang mengendarai kendaraan roda dua. Jalurnya cukup cantik. Ditambah dengan belokan yang menurun, membuat adrenalin kita bisa terpacu ketika menyusuri jalanan tersebut. Apalagi ketika malam tiba, jalur itu benar-benar sepi, sehingga kita semua pun bisa memacu kendaraan kita dengan lebih leluasa. Pada akhirnya, kita semua sepakat untuk masuk ke jalur Cikidang pada malam itu. Jalanan yang pada awalnya cukup untuk beberapa kendaraan kini mulai terlihat menyempit. Jalanan yang menanjak dan menurun dengan sisi kiri dan kanan yang merupakan pepohonan dan juga hutan lebat membuat jalanan itu semakin sepi ketika malam tiba. Tidak seperti jalur biasa yang penuh akan rumah-rumah warga di sisi kiri dan kanan jalan. Di jalur Cikidang yang kita lewati ini hanya terlihat beberapa rumah dan juga perkampungan kecil yang terlihat di sana. Bahkan rumah-rumah di perkampungan kecil itu masih berupa rumah panggung dengan dinding bilik bambu dan lampu 5 watt yang menerangi jalanan yang kita lewati. Sempat ada keraguan ketika aku mulai menyusuri jalanan ini lebih dalam. Aku yang memang baru pertama kali menyusuri jalanan ini, aku merasakan sedikit takut dan beberapa kali melihat ke arah kiri dan kanan jalan yang sangat gelap. Meskipun ketika aku melirik ke arah kiri dan kanan jalan, di sana hanya terlihat pepohonan yang gelap tanpa melihat hal-hal yang aneh di sepanjang perjalanan. Tidak terasa, waktu kini sudah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Beberapa dari kita pun nampaknya sudah dilanda oleh rasa kantuk dan juga rasa lelah selama di perjalanan. Begitu juga denganku. Aku beberapa kali menguap sambil mencoba mempertahankan kesadaranku agar aku tidak terlelap tidur di atas sepeda motor dan jatuh pada saat itu. Eh, sebaiknya kita istirahat dulu sebentar ya. Kita nyeduh kopi dulu agar mata kita nggak ngantuk. Kataku yang pada saat itu langsung melaju ke arah motor yang berada di paling depan dan berkata agar beristirahat sejenak di sana. Salah satu temanku pun mengangguk. Dia menunjukkan gestur dengan salah satu tangannya bahwa dia akan mencari tempat untuk kita semua beristirahat sejenak sebelum nanti akhirnya kita melanjutkan perjalanan itu kembali setelah mungkin bisa menyeruput segelas kopi yang mungkin bisa membuat kita tidak mengantuk lagi nantinya. Aku dan teman-temanku akhirnya menurunkan kecepatan motor pada malam itu, mencoba mencari-cari tempat agar kita semua bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Dan entah mengapa, ketika aku berkata seperti itu, aku seolah seperti tidak menemukan satu tempat pun yang pantas untuk kita beristirahat. Di sisi kiri dan kanan jalan hanya terlihat ada pepohonan dan juga perkebunan sawit yang membentang luas dengan kegelapan yang nyata tanpa penerangan sama sekali. Butuh waktu hampir setengah jam hingga akhirnya aku melihat sebuah saung kecil di tengah-tengah pepohonan yang mengelilinginya di pinggir jalan pada saat itu. Saung kecil itu berada tepat di jalanan yang menurun dan berkelok dengan pemandangan pepohonan dan juga rumpun bambu yang ada di sekitaran saung tersebut. Salah satu temanku yang berada di paling depan akhirnya menghentikan laju sepeda motornya dan menyuruh kita semua untuk berhenti di sana. Kita istirahat dulu sebentar di sini, katanya sambil mengangkat kedua tangannya. Aku dan beberapa temanku akhirnya berhenti dan turun dari motor dan mulai masuk ke dalam saung tersebut untuk beristirahat. Suasana di saung itu sangatlah sepi. Tidak ada satupun sepeda motor yang terlihat melintas pada malam itu. Bahkan tidak ada satupun rumah warga di sana. Mungkin ini adalah saung dari para pedagang yang mungkin saja sering menjajakan dagangannya ketika siang tiba. Salah satu dari temanku pun akhirnya menyalakan kembali sepeda motornya. Ya, dia sengaja menyorot lampu motornya ke arah saung agar ada cahaya terang yang menerangi saung itu ketika kita sedang beristirahat di sana. Aku yang memang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rasa kantukku akhirnya membuka tas, mengambil kompor kecil dan beberapa saset kopi untuk diseduh. Kita pun mulai mengobrol, bercanda, lalu menyeruput kopi dan sebatang rokok untuk melepas kantuk yang mulai menyerang pada malam itu. Tidak ada rasa takut yang kita rasakan.
Mungkin karena ada cahaya motor yang menyala dan juga teman-temanku yang mencoba mengusir sepi dengan bercanda membuat kita semua lupa bahwa kita mungkin sedang berada di tengah hutan pada malam itu. Hawa di Sukabumi ketika malam tiba sungguh sangatlah dingin. Jaket tebal yang aku pakai rupanya tidak membuatku hangat ketika angin dingin ini mulai muncul dari sela-sela pepohonan. Aku yang kedinginan ketika berada di dalam saung itu mendadak ingin buang air kecil. Aku pun lalu berdiri dan melihat ke sekelilingku untuk mencari semak-semak yang sedikit agak lebat untuk bisa buang air kecil. Tidak ada rasa curiga ataupun rasa takut yang aku rasakan. Aku pun dengan santainya mulai membuka resleting celanaku dan buang air kecil di sana. Begitu juga dengan Tony. Dia tampaknya juga ingin buang air kecil denganku sehingga dia pun lalu menyusul dan mulai menyelesaikan hajatnya di semak-semak yang letaknya sedikit jauh dari saung tempat kita berkumpul. Dan entah mengapa, di sini aku sedikit merasakan hawa yang berbeda. Ketika aku selesai melaksanakan hajat tersebut, hawa yang pada awalnya hanya dingin saja, kini berubah seperti ada sedikit rasa gelisah dan juga perasaan khawatir atas apa yang sudah aku lakukan. Aku bahkan menatap Tony sebentar. Namun, Tony tampaknya tidak peduli dengan hal tersebut dan dia pun kembali berjalan ke arah saung lalu meninggalkanku di belakang. Aku yang pada saat itu mulai sedikit gelisah atas apa yang sudah aku lakukan. Akhirnya mencoba membuang perasaan itu jauh-jauh dan kembali ke teman-temanku yang kini terlihat mulai bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah berkemas, kami pun mulai memacu kembali sepeda motorku menembus malam yang gelap dengan jalanan yang kini mulai menurun dan belokan yang cukup tajam. Rasa gelisah yang pada awalnya aku sudah buang jauh-jauh, kini mendadak muncul kembali. Bahkan beberapa kali aku mulai merinding ketika sedang memacu sepeda motorku di jalanan. Ya, aku seolah seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat di sisi kiri dan kanan jalan. Sesuatu itu seolah seperti mengikutiku dari arah saung dan terus berjalan dengan cepat di dalam kegelapan malam. Dan hal itu bertambah parah ketika aku mulai merasakan ada banyak sekali, ya, seperti ada banyak sekali orang yang berdiri di antara pepohonan hutan dan seolah sedang menatapku dari sisi kiri dan kanan jalan dari arah kegelapan. Aku beberapa kali menoleh ke arah sisi kiri dan kanan jalan, namun orang-orang yang seperti sedang mengawasiku itu mendadak menghilang dan aku hanya bisa melihat pepohonan dan juga semak-semak yang gelap. Rasa gelisah, juga rasa merinding yang aku rasakan mendadak menghilang ketika kita semua keluar dari jalur Cikidang, tepatnya ketika kita mulai sampai ke jalur Pelabuhan Ratu pada malam itu. Waktu sudah mulai menunjukkan jam 4 subuh. Ketika kita mulai sampai di sana, tepatnya di pantai Pelabuhan Ratu. Namun, karena pantai ujung genteng yang akan kita tuju, kita semua pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Dari jalur Pelabuhan Ratu, kita mulai melanjutkan perjalanan ke arah Jampang, melewati Curug Cikaso yang akan kita datangi ketika pagi menjelang. Jalur yang pada awalnya berupa hutan, ketika masuk jalur Cikidang, kini mulai berubah kembali menjadi rumah-rumah warga ketika mulai masuk ke arah Jampang. Hanya di beberapa titik, aku merasakan kembali hawa yang dingin dan gelap, namun hal itu tidak lama. Karena di waktu subuh seperti ini, aku mulai melihat beberapa orang yang keluar dari rumah-rumah mereka untuk beraktivitas. Tak terasa, pagi pun tiba. Matahari yang muncul dari arah timur kini mulai terlihat dengan sinarnya yang hangat. Aku dan teman-temanku akhirnya sampai ke Curug Cikaso di pagi itu. Ya, sebuah curug yang sangat indah yang berada di Sukabumi Selatan. Sebelum akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan lagi ke arah pantai ujung genteng yang jaraknya beberapa jam lagi dari tempat ini. Setelah sarapan dan beristirahat sejenak sambil melihat keindahan curug tersebut, kita semua pun lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah pantai ujung genteng, di mana di sana adalah destinasi terakhir dari perjalanan ini. Kita semua kembali melewati jalanan yang berliku.
di mana di sana banyak sekali terlihat pepohonan di sisi kiri dan kanan, juga beberapa tanjakan dan turunan yang harus kita lewati agar kita bisa sampai ke sana. Jalur ke ujung genteng mirip sekali dengan jalur Cikidang yang tadi malam kita lewati. Namun, karena sekarang kondisi sudah pagi sehingga suasananya pun terasa berbeda. Ya, jalur ini terlihat ramai. Banyak sekali mobil-mobil yang ingin berwisata ke pantai ujung genteng, sehingga kami pun harus melewati beberapa titik kemacetan sebelum sampai di sana. Tak terasa, sudah jam 10 pagi ketika kita semua tiba di pantai ujung genteng. Sebuah pantai yang sangat indah dengan ombak yang menggulung di tengah laut membuat suasana pantai di ujung genteng terlihat tenang dan sangat cocok untuk beristirahat. Aku yang memang sudah merasa lelah akibat perjalanan yang cukup panjang ini memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di salah satu saung yang ada di sana. Dengan menjadikan tas sebagai bantal tidurku, aku pun lalu terbaring sambil melihat teman-temanku yang sedang bermain air di pantai. Hingga akhirnya, aku pun mulai terlelap tidur di tengah semilir angin pantai yang berhembus ke arahku pada saat itu. Di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan sesosok wanita yang cantik jelita. Seluruh pakaiannya terlihat berwarna hijau dengan garis emas tipis di setiap ujung pakaiannya. Wanita itu benar-benar cantik. Kulitnya yang putih dan bersih, serta rambutnya yang panjang hingga ke arah punggung, membuat siapapun akan terlena apabila melihatnya. Wanita itu tampaknya bukanlah wanita yang sembarangan, karena ada mahkota kecil berwarna emas yang terlihat di atas kepalanya, sebuah mahkota dengan permata berwarna merah yang berkilau ketika sinar matahari menyinari tubuhnya. Dia menatapku dari arah pantai. Kakinya seolah terlihat seperti berdiri di atas air dan melayang perlahan bergerak ke arahku yang sedang duduk di saung pada saat itu. Aku tidak sadar bahwa itu adalah sebuah mimpi. Tapi apa yang aku lihat pada saat itu seolah terlihat begitu nyata. Saung yang sedang aku tempati pun begitu nyata. Lalu suasana pantai di siang hari yang sepi, juga sepeda motor yang berjejer di dekat saung, sehingga membuatku berpikir bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Dan entah mengapa, tubuhku di sini mulai merasa seperti kaku ketika sosok wanita cantik itu mulai melayang ke arahku. Aku hanya bisa duduk dan terus menatap wajahnya yang sangat cantik sebelum akhirnya dia duduk tepat di sebelahku. Ya, baru pertama kali ini aku melihat wanita secantik ini. Dia hanya berdiam diri dan terus menatapku dari atas hingga ke bawah dengan seksama. Dia tersenyum kecil ketika dia menatapku dari dekat. Aku yang sedang duduk di sana pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mulutku seperti terkunci sehingga aku hanya bisa terdiam di depan sosok wanita itu. Dan wanita cantik itu tiba-tiba saja berkata, suaranya nampak sangat anggun, seolah seperti tidak ada suatu ancaman yang membuatku ketakutan atas kemunculan dirinya. Jaga tempat ini ya. Jangan seperti apa yang kamu lakukan semalam, katanya sambil tersenyum. Awalnya aku tidak tahu apa yang dia maksud. Aku pun hanya bisa membalasnya dengan anggukan karena aku sama sekali tidak bisa membuka mulutku pada saat itu. Sosok wanita cantik itu akhirnya kembali berdiri. Dia kemudian terlihat melayang kembali ke arah pantai yang letaknya tak jauh dari sana. Namun, setelah melayang selama beberapa detik, wanita itu kembali menoleh ke arahku. Lalu dia kembali berkata, jangan memakai jalur itu lagi pulangnya nanti. Dia kembali memalingkan wajahnya setelah berkata seperti itu. Lalu, tak lama kemudian, dia seperti menghilang secara perlahan di tengah lautan yang luas tersebut. Aku terbangun setelah 3 jam lamanya aku terlelap dalam tidurku. Di sana aku bertanya-tanya, siapa sosok wanita itu? Dan aku juga mulai bertanya-tanya tentang apa yang sudah ia katakan tadi. Akan tetapi, aku di sini tidak memberitahukan semua teman-temanku atas mimpi yang aku rasakan karena aku tidak yakin mereka akan percaya dengan apa yang aku rasakan. Aku pun hanya bisa menghabiskan liburanku di depan saung pada saat itu, menatap pantai ujung genteng yang sangat indah dengan ombaknya yang pelan.
Aku sama sekali tidak ingin berenang seperti teman-temanku. Aku hanya terus memikirkan tentang wanita itu sepanjang hari hingga akhirnya kita semua selesai dan akan memulai perjalanan pulang di sore harinya. Aku pun sudah berpesan kepada seluruh teman-temanku agar kita memakai jalur Pelabuhan Ratu saja. Ucapan dari wanita cantik itu aku coba sampaikan, meskipun aku sedikit berbohong dan berkata bahwa jalur Pelabuhan Ratu lebih ramai daripada jalur Cikidang. Dan untungnya seluruh teman-temanku menyetujui atas apa yang aku katakan. Bahkan Tony pun setuju. Meskipun pada saat itu Tony terlihat seperti orang yang berbeda, dia lebih memilih untuk banyak diam ketika aku berkata seperti itu. Tepat jam 5 sore, akhirnya kita semua pun memutuskan untuk kembali pulang ke Bekasi. Perjalanan dari pantai ujung genteng memang sedikit menantang. Ketika pulang, jalur yang sedikit menanjak, juga jalanan yang berkelok membuat kita harus fokus di sepanjang jalan. Beberapa jam pun berlalu, jalur Jampang yang menjadi jalan pulang akhirnya berhasil kita lewati, dan kita pun mulai kembali masuk ke jalur Pelabuhan Ratu yang mulai dipadati oleh banyak kendaraan sehingga kita harus terjebak kemacetan di sana. Tempat wisata sehabis Lebaran memang sangat ramai. Banyak sekali orang dari berbagai daerah datang ke pantai Pelabuhan Ratu sekedar untuk berlibur di sana, sehingga jalur pulang yang akan kita lewati sangatlah macet dan penuh akan kendaraan. Apa kita harus lewat jalur Cikidang lagi ya? Tanya salah satu temanku yang mencoba bertanya kepadaku saat itu. Kalau kita terus bertahan pakai jalur ini, bisa sampai jam berapa nanti ke Bekasi? Aku dan teman-temanku akhirnya menghentikan sepeda motor di salah satu warung yang ada di sana, dan kita pun mulai berdiskusi panjang tentang jalur mana yang akan kita lalui. Bahkan Tony pun sempat bertanya ke pemilik warung dan dia berkata bahwa kemacetan ini bisa puluhan kilometer akibat banyaknya wisatawan yang baru saja pulang dari Pelabuhan Ratu. Semuanya pun mulai berdiskusi. Aku yang pada awalnya memaksa untuk terus menembus kemacetan hingga ke Cibadak akhirnya mengalah. Ketika semua teman-temanku memutuskan untuk kita kembali memakai jalur Cikidang. Pada akhirnya kita pun sepakat untuk kembali memakai jalur Cikidang dan kembali memutar arah agar bisa sampai ke Sukabumi lebih cepat. Di sana aku melihat Tony seolah seperti lemas. Dia seolah seperti malas untuk masuk kembali ke jalur Cikidang sama sepertiku. Apakah Tony juga mendapatkan mimpi yang sama sepertiku? Atau ada hal lain yang membuat dirinya seperti itu? Entahlah. Yang pasti, kita semua pun langsung memacu sepeda motor dan berbalik arah ke jalur Cikidang yang kita tuju pada malam ini. Tepat jam 9 malam, akhirnya kita semua kembali memasuki jalur Cikidang. Jalanan yang sepi harus kembali kita lewati. Apalagi jalanan yang harus kita lewati ini sedikit menanjak dan berbelok, sehingga kita semua harus menjaga kecepatan sepeda motor agar tidak tertinggal dari teman-teman yang ada di sana. Pepohonan, kebun sawit, juga jalanan yang menanjak dan juga berbelok kita lewati secara perlahan. Motor-motor itu beriringan menembus gelapnya malam. Suasana yang sepi dan sunyi membuat kita menjadi leluasa untuk memacu sepeda motor di tengah-tengah jalanan yang menanjak. Meskipun di tengah-tengah perjalanan, sepeda motor yang aku tumpangi mendapatkan masalah sehingga motor tersebut mendadak berhenti di tengah-tengah tanjakan yang curam. Hal itu tentu saja membuatku panik, apalagi motorku ini mogok di tengah-tengah hutan dan rumpun bambu yang lebat di sisi kiri dan kanan jalan. Aku sempat berteriak kepada teman-temanku yang berada di depan, namun sepertinya mereka tidak mendengar suaraku sehingga mereka pun meninggalkanku di belakang sana. Hanya ada satu orang yang tiba-tiba berhenti ketika motor yang aku tumpangi tidak menyala lagi, dan dia adalah Tony. Ya, ia berjalan paling belakang. "Kenapa motor lu?" tanya Tony ketika melihatku yang berdiri di dekat motor yang mogok pada waktu itu. "Gak tahu, Ton. Kayaknya businya mati nih. Nggak nyala," jawabku yang kini mulai kebingungan. Tony yang melihatku kebingungan seketika langsung mengambil handphone dari dalam saku celananya. Dia mencoba menghubungi teman-temanku yang lain agar segera berbalik untuk menyusul kami berdua. Namun mereka semua tidak ada yang bisa dihubungi.
Mungkin karena jalur Cikidang yang masih berupa hutan di beberapa titik yang membuat mereka tidak mendapatkan sinyal selama dalam perjalanan. Wah, kayaknya kita harus nyari perkampungan dulu dah. Siapa tahu ada yang bisa bantu benerin motor lu, kata Tony sambil melirik ke sisi kiri dan kanan jalan. Aku pun hanya mengangguk ketika aku mendengar Tony berkata seperti itu, sehingga Tony pun akhirnya mulai menarik motorku dengan tali yang memang sudah ia bawa. Jalanan yang menanjak hingga ke atas membuat Tony akhirnya melakukan hal tersebut karena tidak mungkin dia men-step motorku dengan salah satu kakinya dengan kondisi jalan yang menanjak. Beberapa menit pun berlalu, aku dan Tony akhirnya berhasil menemukan satu perkampungan kecil yang ada di sisi kiri jalan. Perkampungan itu terlihat hanya terdiri dari beberapa rumah yang berjejer satu sama lain di pinggiran jalan yang menanjak pada saat itu. Rumah-rumah yang masih berupa rumah panggung dengan dinding yang masih berupa bilik bambu dengan beratapkan rumbia membuat rumah-rumah itu seolah seperti rumah yang tidak berpenghuni. Apalagi tidak ada lampu yang menyala di luar rumah, hanya ada titik-titik cahaya dari dalam rumah seperti cahaya lilin atau lampu minyak yang menyala di dalam sana. Di sini perasaanku mulai sedikit tidak enak. Rasa gelisah yang aku rasakan kemarin malam kini kembali muncul dan membuatku seperti tidak ingin berhenti di tempat tersebut. Akan tetapi, hal itu sepertinya tidak dirasakan oleh Tony. Dia pun dengan santainya mematikan sepeda motor yang ia bawa, lalu mulai berjalan untuk mendekat ke salah satu rumah yang ada di sana. Aku pun hanya bisa terdiam di dekat motorku yang mogok. Rasa gelisah ini semakin lama semakin besar, bahkan beberapa kali aku merinding ketika mencoba untuk mendekati rumah tersebut. Punten, permisi. Tony berteriak di depan rumah itu, mencoba memanggil pemilik rumah yang ada di dalam. Seperti tidak ada rasa curiga, dia terus-menerus memanggil penghuni rumah. Bahkan sesekali Tony melihat ke arah jendela agar para penghuni rumah keluar dan membantu kita memperbaiki motorku yang mogok itu. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan muncullah seorang kakek tua yang nampak sudah bungkuk. Lalu di belakangnya muncul beberapa anak muda dengan baju pangsi hitam dan menyapa Tony di depan rumahnya. Tony pun akhirnya memberitahukan bahwa dia ingin meminta pertolongan agar bisa membantu kami berdua memperbaiki sepeda motorku yang mogok pada saat itu. Dia pun juga berkata, walaupun tidak ada yang bisa membantu memperbaiki sepeda motor, mungkin mereka bisa membantu memanggilkan orang yang paham untuk bisa memperbaiki sepeda motorku. Orang-orang itu seketika mengikuti Tony. Dia berjalan di belakang Tony. Namun aku seperti melihat sesuatu yang aneh terhadap mereka. Ya, wajah-wajah mereka nampak kosong dan tanpa ekspresi ketika mengikuti Tony berjalan. Ya, jalan mereka juga terlihat seperti kaku. Tubuh mereka seolah seperti digerakkan secara paksa ketika mengikutinya mendekati motorku. Ton, tanyaku, kamu gak curiga mereka itu siapa? Aku pun langsung menarik Tony tepat ketika mereka mulai mendekati motor pada saat itu. Namun Tony hanya mengangkat tangannya dan berkata, apa aku tidak boleh berkata seperti itu? Us, itu salah satu anak si kakek lagi nyari orang buat benerin motor lo. Udah tunggu aja, sabar. Kagak boleh prasangka buruk sama orang lain. Apalagi ini kita lagi di kampung orang, kata Tony yang mencoba menenangkanku yang terlihat gelisah. Tapi Ton, apa mereka itu benar-benar manusia? Kok aku ngelihatnya jalannya aneh ya? Aku mencoba memberitahu Tony bahwa ada yang aneh dengan mereka. Bahkan aku berkata atas apa yang aku lihat pada malam itu. Hal itu pun membuat Tony sempat terdiam sebentar. Dia seperti mengingat-ingat sesuatu yang membuat dirinya menjadi lebih pendiam ketika berada di pantai ujung genteng. Namun, alah udahlah. Ya kan dia pada bukan pocong, bukan genderuwo, bukan juga kuntilanak. Mereka tuh orang, manusia, dia nggak usah takut. Malahan, kalau mereka itu makhluk yang menyeramkan dan muncul di jalur Cikidang seperti yang dikatakannya, baru udah gue percaya, jawab Tony. Di sini, hal ini tentu saja membuatku mendadak terdiam atas apa yang baru saja Tony katakan. Hah? Dikatakannya? Maksudnya
Siapa yang bilang kayak gitu, Ton? Tanyaku. Tony pun mendadak kikuk, mulutnya seolah terbata ketika aku bertanya seperti itu. Sebenarnya, aku hanya ingin memastikan bahwa dia juga sama. Mungkin Tony juga bertemu dengan sosok wanita cantik itu sama seperti yang aku alami siang itu. Namun, Tony di sini kembali berkata, udah, ditunggu aja. Gua coba benerin motor lu dulu sambil nunggu anak si kakek. Nanti datang, mudah-mudahan dibawa orang yang bisa benerin motor lu, kata Tony yang kembali berjalan menuju ke sepeda motorku. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Perasaan gelisah atas apa yang aku rasakan semakin lama semakin besar, apalagi orang-orang yang ada di sebelah rumah kakek itu kini mulai bermunculan. Mereka mulai keluar dan berjalan ke arah Tony secara perlahan. Kondisi tempat yang gelap membuatku tidak terlalu jelas untuk bisa melihat wajah-wajah mereka. Namun, dari cara mereka berjalan, semuanya nampak sama. Tubuh mereka terlihat seperti kaku, seperti digerakkan dengan paksa, sehingga cara berjalan mereka seperti robot atau zombie yang tengah berjalan di kegelapan malam. Aku mulai ketakutan. Akhirnya, aku pun mencoba menjauh dari mereka. Aku berjalan ke arah atas dan hanya menungguinya di sana. Entah mengapa, aku seperti takut untuk mendekati mereka, seolah seperti ada sesuatu yang membuat tubuhku enggan untuk mendekati mereka saat ini. Hal itu semakin aneh. Tepat ketika aku berjalan, tiba-tiba saja aku menemukan sebuah saung di sisi kiri jalan. Ya, sebuah saung yang nampak tidak asing bagiku karena aku melihat bentuknya yang sama persis seperti yang pernah aku tempati kemarin malam bersama teman-teman ketika melewati jalanan ini. Aku pun seketika masuk. Lalu di sana aku kembali tercengang kala aku melihat beberapa bungkus kopi dan bungkus rokok yang tergeletak di sana. Ya, bungkus kopi itu adalah bungkus kopi yang aku bawa dan aku seduh kemarin malam, dan bungkus rokok itu pun adalah bungkus rokok yang isinya aku hisap ketika beristirahat di saung ini. Ya, aku benar-benar ingat bahwa di sekitaran saung ini tidak ada rumah-rumah yang kini aku lihat. Rumah-rumah panggung yang berjejer di sepanjang jalan yang gelap gulita. Aku bisa dengan jelas mengingat bahwa di sekitaran saung ini hanya ada pepohonan dan juga rumpun bambu yang rimbun. Tidak ada satupun rumah di sana. Yang ada hanyalah sebuah pom mini kecil yang letaknya sedikit jauh dari saung yang menjadi tempat kita beristirahat kemarin malam. Aku mendadak panik. Tubuhku bergetar hebat, jantungku tiba-tiba berdetak kencang ketika aku mengetahui bahwa mungkin saja rumah-rumah itu bukanlah rumah yang dihuni oleh manusia. Rasa gelisah dan rasa takutku seketika muncul. Bahkan aku di sini mulai merasakan keringat dingin yang muncul secara perlahan dari dalam tubuhku. Seketika aku pun langsung berlari. Aku mencoba menghampiri Tony yang masih sibuk dengan sepeda motorku. Orang-orang yang berkumpul di belakang Tony pun tampak semakin banyak. Bahkan ada beberapa yang berjongkok dan melihat Tony yang masih sibuk saja membongkar karburator sepeda motorku. Mereka semua menatap Tony dengan tatapan yang aneh. Beberapa bahkan seperti tidak menatap Tony. Mereka hanya berdiri saja di belakang Tony dengan tatapan yang kosong. Hanya ada satu yang terlihat berbicara kepadanya, yaitu kakek yang sedang berjongkok di dekat Tony. Sudah, Yang, lebih baik menginap saja di sini sambil menunggu pagi. Tidak baik kalau memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan, katanya dengan nada yang pelan. Tony yang tidak tahu akan keanehan hanya bisa mengangguk pelan tanpa sekalipun menjawab kata-kata dari kakek tersebut. Bukannya ia tidak menerima ajakan dari kakek itu, tapi Tony ingat bahwa dirinya besok harus masuk kerja sehingga dia mau tak mau pun harus pulang malam itu juga. Kakek tersebut terus-menerus memaksa, bahkan ia sampai memegang tangan Tony dan mengajaknya untuk beranjak ke rumahnya. Aku yang pada saat itu sedang berjalan mendekati Tony langsung berdoa sekuat tenaga meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keberanian untuk bisa menarik dan membawa Tony keluar dari kerumunan itu. Seketika aku tiba-tiba berteriak mencoba mengalihkan perhatian Tony agar ia bisa melihatku pada saat itu. "Ton,
Aku mendekatinya sambil berteriak. Rasa takut yang mendalam semakin aku rasakan ketika aku semakin mendekatinya. Ya, bagaimana tidak? Jarak antara aku dan mereka yang berdiri di belakang Tony dengan tatapannya yang kosong hanya berjarak beberapa meter saja. Seketika, tepat ketika Tony sadar bahwa aku memanggilnya, aku pun langsung menyalakan sepeda motor milik Tony lalu menyuruhnya untuk segera menaiki sepeda motornya. Sedangkan aku, "Udah Ton, aku tunggu aja di bawah, di pom ini, di sini gelap," kataku sambil mengambil karburator yang sudah dilepas dan langsung menaiki sepeda motorku dalam keadaan yang tidak menyala. Dengan perasaan yang takut, aku pun langsung menurunkan standar motorku, lalu aku memutar balikan motorku dan membiarkannya menuruni jalanan menurun itu untuk kembali ke arah Pelabuhan Ratu. Tony yang heran dengan sikapku itu tentu saja berusaha mengejarku dari arah belakang. Dia langsung menaiki sepeda motornya dan pamit kepada orang-orang itu. Lalu seketika ia mengejarku dengan perasaan yang marah. Aku tidak mempedulikannya ketika dia marah sepanjang perjalanan. Motorku terus saja melaju di turunan yang curam sehingga aku berhasil menemukan pom mini dengan lampu yang menyala di atasnya. Pom bensin mini itu nampak sudah tutup karena tidak ada orang yang berjaga di sana. Aku pun langsung menghentikan sepeda motorku, lalu aku duduk dan bersandar ke arah pom mini tersebut. Sedangkan Tony, dia langsung berhenti dan marah kepadaku atas apa yang sudah aku lakukan. Aneh sih lu ngapa kayak gitu sih?" kata Tony dengan nada yang marah. Aku yang sudah ketakutan, aku mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, terutama tentang saung yang sudah aku temui di atas sana. Yang dimana saung itu adalah tempat bagi kita beristirahat kemarin malam. Aku juga mencoba menjelaskan bahwa di sekitaran saung itu tidak ada satupun rumah warga di sana. Semuanya hanyalah kebun dan juga rumpun bambu yang sangat lebat di sisi kanan jalan. Aku bahkan menjelaskan keanehan-keanehan dari para manusia yang Tony temui di sana, di mana mereka yang berjalan layaknya mayat yang kaku, juga tatapan mereka yang kosong ketika sedang mengerubungi Tony. Tony pada awal tidak percaya atas apa yang aku katakan. Dia masih merasa bersalah karena dia merasa tidak sopan atas apa yang aku lakukan tadi. Namun Tony akhirnya terdiam tepat ketika aku berkata, "Ton, dari apa yang kamu katakan tadi, kamu pasti diberitahu oleh seseorang kan bahwa kamu tidak boleh masuk ke jalur sini untuk pulang kan?" kataku dengan nada yang pelan. "Aku sudah tahu karena tadi kamu sempat keceplosan ketika di atas sana. Juga sikapmu yang tadi berubah ketika berada di pantai. Mungkin aja Ton, sosok itu berkata seperti itu karena dia tahu hal ini akan terjadi. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita apabila kita terlalu lama di sana, bahkan kalau kita sampai mau menginap di sana." Tony yang baru mengerti pada akhirnya mengangguk. Rupanya ia juga diberitahu oleh sebuah suara yang tiba-tiba saja muncul di sebelah kiri ketika ia sedang bermain di pantai. Ya, suara itu adalah suara dari sosok wanita cantik yang lembut dan juga memerintahkannya untuk jangan masuk lagi ke jalur Cikidang. Aku dan Tony sekarang hanya bisa saling bertatapan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, apalagi posisi pada saat itu sepeda motorku masih mogok dengan karburatorku yang belum terpasang lagi. Dan di tengah-tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba salah satu temanku yang lain menelpon Tony. Dia bertanya tentang keadaan kita berdua dan berniat menyusul kita yang masih berdiam diri di sana. Aku pun mengabarkan bahwa motorku mogok dan memang perlu busi untuk memperbaikinya. Teman-temanku yang pada saat itu sudah hampir sampai ke Cibadak akhirnya memutar arah dan menyusulku yang memang masih berada di pom bensin mini itu. 1 jam berlalu, akhirnya mereka semua pun sampai. Teman-temanku saling membantu ketika memperbaiki sepeda motorku agar bisa kembali berjalan. Awalnya, aku tidak mau lagi masuk ke jalur Cikidang. Aku dan Tony memutuskan untuk memutar melewati jalur Pelabuhan Ratu setelah bertemu dengan mereka yang ada di dekat saung. Akan tetapi, teman-temanku memastikan bahwa aku dan Tony akan aman sekarang dan memastikan aku tidak akan ketinggalan lagi seperti tadi.
Dengan perasaan takut yang kembali muncul, akhirnya aku pun menyalakan kembali sepeda motor dan mulai menyusuri jalanan Cikidang yang sangat gelap. Tentu saja, tepat ketika aku melewati saung itu, rumah-rumah yang sebelumnya aku lihat kini menghilang. Ya, semuanya kembali menjadi pepohonan dan juga rumpun bambu yang gelap gulita. Aku juga tidak melihat orang-orang itu lagi sekarang. Semuanya kembali normal, tidak seperti yang aku rasakan beberapa waktu yang lalu. Pada akhirnya, aku pun menceritakan atas apa yang aku rasakan di salah satu warung yang ada di Cibadak, di mana di sana teman-temanku memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum berangkat kembali menyusuri perjalanan hingga sampai ke Bekasi. Pemilik warung yang mendengarkan aku bercerita tiba-tiba ikut dalam obrolan. Bahkan dia bertanya kepadaku dan Tony dengan pertanyaan aneh. Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan di sana sehingga sosok itu muncul? Untung saja kalian tidak mengikuti ajakan yang nginap. Coba kalau kalian ngikutin ajakannya untuk nginep di salah satu rumah itu, mungkin saja kalian berdua bakalan menghilang. Dan ketika pagi tiba, cuma ada motor kalian saja yang terparkir di pinggir jalan. Katanya dengan nada yang pelan. Ya, menurut pemilik warung itu, sudah beberapa kali hal itu terjadi di sana. Pada akhirnya, setelah tenang dan sudah cukup beristirahat, kami semua pun melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah kami semua pun bisa sampai di Bekasi dengan selamat. Semoga saja kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar bisa berhati-hati dalam perjalanan dan juga bisa menjaga sikap selama perjalanan. Selesai, wow, luar biasa. Bang Sidik menampilkan satu kisah dan momennya pas ya, sebentar lagi libur lebaran ya. Dan ini pas banget ya, dapat banget ya momen horor ketika sedang dalam perjalanan itu dapat banget. Dan kebetulan saya juga pernah ke Pelabuhan Ratu ya, jadi tahu nih apa namanya medannya kayak gimana, tahu, dan cocok banget ya buat teman-teman yang suka bepergian dengan sepeda motor atau touring atau riding ya. Jadi asli bayang banget suasananya gimana. Dan Joe di sini ya, Joe di sini mendapatkan sebuah pesan ketika dia berada di pantai ujung genteng, yang mana ternyata Tony juga mendapatkan pesan itu. Jadi inilah apabila kita bepergian, apabila kita punya firasat yang memang benar-benar nggak enak atau mendapati satu hal ganjil, please mendingan ceritain aja ke rombongan gitu. Bukan bermaksud membuat suasana nggak enak, tapi justru menyelamatkan teman-teman yang lain. Untungnya di sini Joe dan Tony bisa lepas ya dari cengkeraman itu. Dan kalau bicara memang ini gara-gara apa sih sebenarnya, mungkin ini sekedar ini aja ya, beda kisah lah ya. Ya dari mereka ketika buang air kecil itu ya sembarangan, dan mungkin ya tidak permisi, tidak baca bismillah, atau intinya tidak pada tempatnya, sehingga membuat para penghuni gaib di situ marah. Mungkin itu sih yang saya lihat. Dan mungkin mereka di situ ya seperti yang dikisahkan tadi kan, bungkus rokoknya masih ada, bungkus-bungkus kopinya masih berserakan, jadi tidak menjaga kebersihan. Jadi di sini mungkin bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Apabila buat teman-teman yang mungkin juga suka touring, suka riding ya, jaga tetap kebersihan, walaupun itu di pinggir jalan, di tengah hutan atau begini, paling tidak dirapihkan lah bekas-bekas sampah-sampahnya ya. Jadi mungkin itu sih poin terpentingnya. Dan asli serem banget itu kalau sampai nggak bisa lepas dari kampung hantu itu. Overall kisahnya keren banget buat Bang Sidik. Ditunggu lagi kisah-kisahnya yang lain yang masih tidak kalah horornya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, lebih khususnya kepada para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain terkait kisah yang barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain ataupun ke saudara-saudaranya lain agar bisa ikut menikmatinya. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya
Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman dari diri sendiri atau dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, silakan apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena masih harus melalui proses penggarapan dulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.